Momen provokasi striker New Zealand, Sintayong temukan kelemahan timnas U20 Indonesia. Statistik Elkan Bagot di laga debut bersama Cheltenham. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas U20 Indonesia harus mengalami kekalahan kontra New Zealand U20 di laga kedua mini turnamen. Menurunkan beberapa pemain lapis, skuad Garuda Nusantara sejatinya tampil apik dengan beberapa peluang. Namun kesalahan lini belakang membuat New Zealand mampu mencetak 2 gol di laga tersebut. Pada menit akhir, Muhammad Ferrari yang baru bergabung timnas U20 sukses mencetak gol usai memanfaatkan sepak pojok. Sayangnya, 1 gol tak cukup membuat skuad Garuda Nusantara meraih poin di laga tersebut. Beberapa momen menarik terjadi di laga timnas U20 Indonesia kontra jawara Piala Oceania U19 tersebut. Di antaranya ialah ketika striker New Zealand Oliver yang melakukan selebrasi provokasi di hadapan supporter timnas Indonesia. Striker yang baru masuk di babak kedua tersebut terlihat menutup telinga seolah tidak mempedulikan teriakan supporter Garuda. Selain itu, tensi panas juga terjadi di menit akhir pertandingan. Pemain bernomor punggung 4 New Zealand terkena kartu merah lantaran terlihat mengulur waktu ketika melakukan pergantian pemain. Skuad Garuda Nusantara sejatinya mampu tampil apik kontra New Zealand. Permainan cantik Arkan Kakak dan kawan-kawan sukses merepotkan lini belakang lawan meski kalah secara postur. Sayangnya lagi-lagi finishing menjadi masalah utama di depan gawang. Terlihat peluang emas diperoleh skuad asuhan Sintayong melalui kaki Arkan Kakak, Frankie Wisa hingga Kakang Rudianto. Selain finishing, koordinasi buruk juga terjadi di lini belakang skuad Garuda Nusantara. 2 gol yang masuk ke gawang Supriyadi berawal dari blunder yang tidak seharusnya terjadi. Meski begitu, dengan kesalahan tersebut, Sintayong jadi mengerti apa yang harus dievaluasi bagi skuad timnas U20 Indonesia. Mantan pelatih timnas Indonesia Rahmat Darmawan mengirim 4 permintaan kepada Ketua Umum PSSI terpilih Erick Thohir. Pelatih Barito Putra itu berharap Erick Thohir dapat memperhatikan infrastruktur lapangan. Sebagai pelatih berpengalaman di Liga 1, Rahmat Darmawan juga berharap pada Erick Thohir tentang kepastian kompetisi dalam negeri, terutama di Liga 2 dan Liga 3 yang kini terhenti. Khususnya terkait wasit Liga 1 yang kerap menuai kontroversi, RD berharap Erick bisa memperbaikinya. Seolah menjadi impian setiap insan sepak bola nasional, Rahmat Darmawan tentu juga berharap pengurus PSSI yang baru bisa mendatangkan teknologi VAR. Ratu Tisa langsung mengumandangkan revolusi sepak bola Indonesia seusai dirinya terpilih untuk mengisi jabatan Waketum PSSI periode 2023 hingga 2027. Hal itu diungkapkan lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Ratu Tisa mengaku bangga bisa mengemban jabatan Waketum PSSI sehingga wanita berusia 37 tahun itu ingin melindungi PSSI dengan segenap hati dan jiwanya. Sontak hasrat Ratu Tisa guna merevolusi sepak bola Indonesia tersebut langsung mendapatkan sambutan hangat dari netizen. Pemain keturunan Sunny Walsh menyatakan siap debut untuk timnas Indonesia pada FIFA Matchday Maret 2023 mendatang. Meski tengah mengalami cedera, Sunny Walsh mengaku terus menjalani proses recovery. Sebelumnya, debut Sunny Walsh untuk timnas Indonesia harus tertunda pada Piala AFF 2022 lalu lantaran Cafe Michelin tidak mengizinkannya. Kini Sunny Walsh pun membidik debut pada FIFA Matchday Maret 2023 mendatang. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho mencetak gol bunuh diri dalam kekalahan Persebaya Surabaya dari Bali United dengan skor 0-4. Bek andalan Sintayong tersebut mengaku tampil tidak maksimal untuk Persebaya Surabaya. Selain itu, pemain berusia 21 tahun itu merasa tidak bisa menjalankan instruksi dari Aji Santoso selama pertandingan lawan Bali United. Terkait gol bunuh diri, Rizky Ridho menyebut sudah bersiap antisipasi umpan silang sesuai dengan instruksi pelatih sebelumnya. Namun sapuannya justru mengarah ke gawang sendiri. Keberhasilan Asnawi Mangkualam membuktikan dirinya layak bermain di Liga Korea Selatan mendapatkan pengakuan dari media setempat Never. Media Korea Selatan itu bahkan menyebut Asnawi sebagai kiblatnya para pemain Vietnam. Asnawi Mangkualam dianggap menjadi standar bagi pemain Vietnam untuk melenggang ke Liga Korea Selatan. Asnawi Mangkualam memulai debutnya bersama Ansan Greeners berkat dukungan pelatih Sintayong. Kini bek kanan timnas Indonesia itu akan memulai petualangan bersama klub barunya Jeonnam Dragons. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melepas timnas wanita Indonesia untuk ajang FIFA Women A Match pada 22 Februari 2023 di Arab Saudi.
Menteri BUMN tersebut melepas 27 pemain Garuda Pertiwi bersama jajaran baru PSSI. Pelatih Garuda Pertiwi Rudi Eka Priyambada mengaku telah mempersiapkan tim sebelum bertolak dan menghadapi Arab Saudi. Saat ini timnas wanita Indonesia menempati peringkat ke-97 dunia FIFA. Sementara itu timnas wanita Arab Saudi belum menempati ranking FIFA manapun. Meski begitu, performa timnas wanita Arab Saudi tetap perlu diwaspadai skuad Garuda Pertiwi. Erick Thohir menegaskan bahwa jabatan Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027 bukan sebagai batu loncatan politik 2024. Hal itu diungkapkan dalam sebuah wawancara bertajuk PSSI Era Baru bersama jurnalis kondang Najwa Shihab. Menurut Erick Thohir, stigma tersebut sudah tidak asing di kupingnya. Lantas dia menceritakan kasus ini serupa namun tak sama dengan pengalamannya saat mencalonkan sebagai Ketum Perbasi 2004 hingga 2006. Erick Thohir menegaskan kepengurusan PSSI saat ini bisa menjadi momentum yang tepat untuk memajukan sepak bola tanah air dengan syarat seluruh elemen olahraga bersinergi. Ketika ditanya saat pemilu 2024 oleh Najwa Shihab, Erick Thohir menjawab dengan tegas dirinya bertekad untuk menyelesaikan amanah yang diemban sekarang. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyebut Yunus Nusi akan tetap menjadi Sekretaris Jenderal Federasi meski kini sudah berganti pengurus. Yunus dianggap Amali sebagai sosok yang kompeten mengisi jabatan krusial tersebut. Zainuddin Amali juga mengatakan bakal bertemu Presiden Joko Widodo terkait hasil KLB PSSI. Petunjuk dari orang nomor 1 Indonesia itu akan menjadi petunjuk bagi Amali dalam mengemban tugas di PSSI sekaligus Kemenpora. Adapun kebijakan Jokowi akan dituruti oleh Amali. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong memilih mencoret Ronaldo Kuateh di turnamen mini lantaran fisik sang pemain yang menurun drastis. Alasan lain STY mencoret Ronaldo Kuateh dari skuad Timnas Indonesia U20 di turnamen mini diyakini karena performa gemilang dua anak asuhnya yang menempati posisi yang sama dengan Ronaldo. Pemain yang dimaksud adalah Ginanjar Wahyu dan Hugo Samir. Meski begitu, Sintayong menegaskan akan tetap mempersiapkan Ronaldo Kuateh untuk Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 mendatang. Pemain abroad Indonesia Elkan Bagot akhirnya merasakan debut bersama Cheltenham FC. Meski mengalami kekalahan, pelatih Cheltenham, Wade Olliott menurunkan Elkan Bagot sebagai starter dan bermain selama 72 menit di laga tersebut. Dilansir dari laman Wozcard, Elkan Bagot mendapatkan rating sebesar 6,03. Pemain berdarah Inggris tersebut juga mencatatkan akurasi passing sebesar 46,9%. Namun Elkan mampu mencatatkan 3 clearance dan 1 tackle sukses ketika diturunkan di laga tersebut. Pecinta sepak bola tanah air berharap Elkan Bagot dapat tampil lebih baik jika kembali diturunkan di laga Cheltenham selanjutnya. Mengenai calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret 2023, Sintayong mengaku belum mendapatkan laporan apapun. Terlebih PSSI juga sedang disibukkan oleh pergantian kepengurusan dari era Muhammad Iriawan ke Erick Thohir. Jordi Amat dan kolega tentu diharapkan mendapatkan lawan yang berkualitas. Menghadapi negara yang berada di 100 besar peringkat FIFA akan lebih bagus untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Selain itu, FIFA Matchday juga menjadi kesempatan bagus untuk timnas Indonesia mendongkrak peringkat FIFA. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.